Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Adapun Dong Suaner berjubah putih, bibir merahnya yang cerah bergerak beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, ekspresi wajahnya agak rumit, tampaknya merupakan campuran gembira, serta sedikit jarak dan kebencian. Saya sangat senang melihat Anda di sini, rekan Daois Han, tentu saja tidak terlalu merepotkan saya sama sekali. Anda tidak perlu menyebut saya sebagai senior ini atau senior itu, panggil saja saya Kakak Han. Kamu sepertinya sudah mencapai tahap formasi inti tengah, sepertinya tidak akan lama lagi kamu akan maju ke tahap formasi inti akhir, sapa Han Li sambil tersenyum. Wanita berjubah kuning itu sedikit tersipu sebelum menganggukkan kepalanya dengan gembira setelah mendengar ini. Kami datang ke sini untuk berterima kasih kepada Kakak Han karena menyelamatkan hidupku pada 2 kesempatan terpisah. Jika kultivator lain berada di posisimu, kemungkinan besar aku sudah mati 2 kali, kata Han Yunzi dengan suara bersyukur. Han Li awalnya goyah setelah mendengar sebelum tertawa terbahak-bahak. Sepertinya kamu telah memulihkan semua ingatanmu seputar ujian darah dan api, dan kamu sadar bahwa aku bertanggung jawab atas apa yang terjadi selanjutnya. Han Li secara tidak sadar menganggap wanita ini seperti adik perempuannya, dan Han Yunzi juga memiliki perasaan yang sama terhadap Han Li. Dengan demikian, mereka hanya beberapa kalimat dalam percakapan mereka, tapi dia sudah melupakan Han Li. Saat percakapan mereka berlanjut, mereka berdua mulai berbicara tentang Great South Meeting dan Trial by Blood and Fire, dan keduanya dipenuhi dengan nostalgia. Kembali ketika mereka menghadiri pertemuan ini, tak satu pun dari mereka bisa membayangkan bahwa mereka berdiri hari ini, 200-300 tahun ke depan. Pada saat itu, mereka bahkan harus mengagumi para kultivator pendirian yayasan. Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di benak Han Yunzi, dan dia tiba-tiba menoleh ke Dong Suaner sambil tersenyum ketika dia berkata, ngomong-ngomong, aku bertemu dengan kakak Dong ini selama upacara. Aku mendengar bahwa dia pernah menjadi anggota sekte yang sama dengan kakak Han, dan dia memiliki sesuatu yang ingin dia bicarakan denganmu. Peri Dong dan aku memang pernah berkultivasi di lembah Maple Kuning. Namun, tampaknya basis kultivasimu tidak berkembang sedikit pun sejak terakhir kali aku melihatmu, rekan Taois Dong. Hanya setelah mendengar kata-kata Han Yunzi, Han Li menoleh ke Dong Suaner dengan ekspresi acuh. Wajah Dong Suaner tiba-tiba menjadi sangat memerah, dan dia menggertakkan giginya dengan marah saat dia menjawab, ini semua karena kamu aku menjadi seperti ini. Han Li benar-benar bingung. Han Yunzi juga berkedip dengan kebingungan di matanya. Han Li segera sadar, dan tentu saja tidak senang mendengar ini. Karena itu, ekspresinya menjadi gelap ketika dia bertanya, apa maksudmu dengan itu, Peri Dong? Bagaimana mungkin basis kultivasi Anda yang macet ada hubungannya dengan saya? Jika bukan karena kamu menjadi iblis dalam diriku, bagaimana mungkin aku mencoba dan gagal membuat terobosan dalam banyak kesempatan? Itu semua karena aku masih terjebak di formasi inti tengah bahkan setelah bertahun-tahun. Kemarahan Dong Suaner sepertinya juga membuatnya melupakan identitas Han Li saat ini, dan dia mulai melampiaskan semua amarah dan frustrasinya. Iblis batin, Han Li bergumam dengan sedikit kebingungan di wajahnya. Jika terbukti ada, maka saya dapat dihalangi oleh setan batin saya selama sisa hidup saya, dalam hal ini basis kultivasi saya tidak akan pernah berkembang. Bahkan ada preseden pada kultivator lain yang menggunakan seni kultivasi ini, di mana setan batin mereka terlalu kuat dan basis kultivasi mereka bahkan terpaksa mundur. Dong Suaner meludah dengan gigi terkatup. Setelah kesunyian yang berkepanjangan, ekspresi aneh muncul di wajah Han Li saat dia bertanya, meski begitu, bagaimana aku bisa menjadi iblis dalam dirimu? Aku bahkan belum pernah bertemu denganmu sebelumnya.
Bagaimana saya tahu? Setelah saya mencapai tahap formasi inti, Anda mulai muncul dalam kultivasi saya sebagai setan batin saya. Meskipun saya hampir tidak dapat membuat terobosan ke tahap formasi inti tengah dengan merekrut beberapa eksternal bantuan, saya belum bisa maju sejak saat itu. Saya harus mengatasi rintangan yang ditimbulkan oleh setan batin saya sebelum saya dapat terus membuat kemajuan. Saya juga bertanya kepada Old Devil Clutpart tentang ini, dan dia memberi tahu saya bahwa alasan Anda menjadi setan batin saya kemungkinan besar karena Anda menggunakan beberapa jenis seni kultivasi khusus di masa lalu. Dan kebal terhadap teknik mempesona saya. Setelah itu, ketika saya diculik dan menderita reaksi dari teknik mempesona saya sendiri, Anda pergi kesan yang terlalu kuat di hatiku, sehingga menjadi setan batinku. Han Li benar-benar terdiam. Han Yunzi juga sangat bingung. Setelah sekian lama, Han Li akhirnya berhasil menenangkan diri. Sebuah cahaya dingin melintas di matanya ketika dia bertanya, "Saya mendengar bahwa Anda pernah mengerahkan beberapa orang untuk mencari saya tepat setelah Anda maju ke tahap formasi inti. Jika Anda telah menemukan saya, bagaimana Anda akan menjaga batin Anda?" Iblis. Bagaimana lagi orang mengatasi setan batin mereka? Mereka harus melakukannya dengan kekuatan kemauan belaka atau menghancurkan subjek yang bertanggung jawab atas manifestasi setan batin mereka. Atau, pada saat itu, saya ingin menggunakan yang terakhir dari dua metode. Dong Xuaner sedikit tergagap saat dia berbicara, dan rona merah tiba-tiba muncul di wajahnya, semakin meningkatkan daya tariknya yang menggoda. Mata Han Li awalnya menyipit setelah mendengar kata-kata Dong Xuaner, tetapi setelah mendengarkan semua yang dia katakan, ekspresi terkejut muncul di matanya. Suatu pikiran kemudian muncul di benaknya, dan ekspresi yang agak canggung muncul di wajahnya. Dia terdiam sesaat sebelum bertanya, "Aku tahu mengapa kamu ada di sini sekarang. Kamu ingin aku menggunakan indera spiritualku untuk meneruskan teknik rahasiaku sehingga kamu dapat mengatasi iblis dalam dirimu, kan?" Dong Xuaner juga telah menyusun ulang dirinya saat dia dengan rela mengakui, "Itu benar. Aku ingin meminta bantuanmu selama invasi Moulan, tetapi pada saat itu, kamu sudah maju ke tahap jiwa baru lahir, dan aku ragu untuk mendekatinya Anda, sehingga kehilangan kesempatan itu. Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa aku akan membantumu, rekan Taois Dong?" Han Li bertanya dengan senyum tipis di wajahnya. "Kamu sudah menjadi kultivator nomor 1 di wilayah selatan surgawi, jadi aku juga tidak tahu apakah kamu bersedia membantu kultivator formasi inti rendahan sepertiku. Namun, jika aku ingin memiliki kesempatan untuk mencapai tahap jiwa baru lahir, maka inilah satu-satunya harapanku," jawab Dong Xuaner dengan tatapan marah di matanya. "Aku tahu bahwa kita tidak benar-benar berhubungan baik satu sama lain, tetapi kita pernah menjadi murid dari sekte yang sama, dan setan batinmu memang berasal dariku. Membantumu di sini tidak akan menjadi tugas yang sulit bagiku, jadi saya bisa meminjamkan bantuan saya pada kesempatan ini," kata Han Li dengan suara lambat. "Betulkah, Dong Xuan, akan mudah bagi diriku saat ini untuk membantumu mengatasi iblis dalam dirimu, mengapa aku harus berbohong padamu? Namun, setelah ini, kita berdua tidak lagi berhubungan satu sama lain. Jangan harap aku akan melakukannya. Meminjamkan Anda bantuan lebih lanjut dalam kultivasi Anda," Han Li memperingatkan. Wajah Dong Xuaner memucat setelah mendengar ini, dan dia terdiam sesaat sebelum menjawab tanpa ekspresi, "Aku sudah sangat berterima kasih bahwa kamu bersedia membantuku sekali ini saja, aku tidak akan berani bermimpi mengganggumu lebih jauh. Baiklah, istirahatlah di sini selama 3 hari, rekan Taois Dong. 3 hari kemudian, aku akan kembali ke sini dan membantumu mengatasi iblis batinmu," jawab Han Li dengan tenang. Setelah itu, Han Li dan Han Yunzi mengobrol lebih lama sebelum dia pergi dari paviliun. 5 hari kemudian,
Dong Xuaner dan Han Yunzi berangkat dari sekte awan melayang satu demi satu, kembali ke sekte masing-masing. Setelah menerima bantuan Han Li dalam mengatasi setan batinnya, Dong Xuaner tidak akan menemui hambatan lebih lanjut selama usahanya untuk maju ke tahap formasi inti akhir. Sementara itu, Han Yunzi menerima banyak harta dan pil dari Han Li, dan dia juga mempercayakannya dengan sepucuk surat yang ditujukan kepada tetua agung dari sekte roh pengendali. Ketika Han Li turun di depan gua tempat tinggalnya sebagai seberkas cahaya biru, ada seorang wanita muda dengan gaun putih megah menunggunya dengan senyum di wajahnya. Begitu Han Li tiba, dia bertanya dengan suara lembut, "Mengapa adik perempuan Yunzi pergi begitu cepat? Kamu bisa saja memintanya untuk tinggal beberapa hari lagi. Tidak perlu untuk itu. Menghabiskan beberapa hari di sini bersamaku sudah cukup untuknya." Han Li menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Ngomong-ngomong, aku baru saja menerima kabar tentang belahan jiwamu yang lain, wanita roh Violet itu, dia mencapai tahap jiwa baru lahir beberapa tahun yang lalu, dan sejak itu memulai perjalanan ke jin besar. Kamu mungkin tidak akan bisa temui dia sebentar," kata Nangong Wan dengan sedikit senyum di wajahnya. Han Li tersenyum, dan menjawab, dengan bakat Violet Spirit, tidak mengherankan jika dia bisa maju ke tahap jiwa yang baru lahir. Adapun apakah dia ada di sini di wilayah surgawi selatan atau tidak, itu sama sekali tidak penting. Kami akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan. Juga, saya mendapatkan beberapa bahan penyempurnaan alat yang dikirim ke sini dalam beberapa hari, dan saya berencana untuk mengasingkan diri setelah itu. Saya ingin mencapai puncak dari jiwa yang baru lahir terlambat. Panggung secepat mungkin, lalu kuasai sepenuhnya teknik pengembangan hebat. Setelah itu, aku akan memadukan 5 jenis api glasial dengan iblis Cinque tak terputus. Tentu. Aku hanya berpikir untuk membuat terobosan ke tahap akhir jiwa baru lahir juga. Mudah-mudahan, kita berdua akan mencapai tujuan kita saat kita keluar dari pengasingan. Nangong Wan mengangguk dengan senyum lembut. "Haha, aku tentu berharap itu akan terbukti. Namun, pada hari-hari sebelum aku mengasingkan diri, kamu harus menemaniku di malam-malam sepiku." Tatapan menyeramkan tiba-tiba muncul di mata Han Li saat matanya menjelajahi daerah sensitif Nangong Wan. "Kapan kamu menjadi pembicara yang lancar?" Nangong Wan mendengus dengan rona merah di wajahnya, tapi rasa geli di matanya cukup jelas. "Ini adalah pertama kalinya seseorang menyebutku pembicara yang lancar dalam hidupku. Kamu mungkin satu-satunya yang akan melihat sisi kelancaran bicaraku." Han Li mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak saat tawanya bergema di seluruh puncak yang saling berhubungan. Di dalam gua yang berada di puncak lain, seorang gadis muda sedang membaca slip batu giok di tangannya, dan konsentrasinya terpecah oleh tawa parau Han Li. Senyum manis juga muncul di wajahnya sebelum dia mengalihkan perhatiannya kembali ke batu gioknya. Di dalam ruang rahasia di puncak utama pegunungan Dreamcloud, semuanya diselimuti hamparan kabut putih yang luas. Tampaknya batasan telah dibuat di dalam seluruh ruang rahasia. Di tengah ruangan duduk seorang pria dengan kaki bersilang dan cahaya biru berkilauan di sekujur tubuhnya. Di sekelilingnya ada 5 kerangka humanoid seperti batu giok putih murni yang juga duduk dengan kaki bersilang. Kerangka ini diselimuti lapisan ki jahat putih keabu-abuan, namun semua mulut mereka sedikit ternganga, dan masing-masing ada api hitam, putih, biru, kuning, dan hijau yang berkilauan di dalamnya. Sosok humanoid biru yang duduk di tengah ruangan memiliki telapak tangannya yang hampir menyatu di depan dadanya, dan ada bola api ungu yang tidak jelas menyala di antara kedua tangannya. Sosok humanoid ini adalah Han Li, yang telah mengasingkan diri selama beberapa tahun. Tiba-tiba, cahaya perak menyala di dinding, dan sosok humanoid biru lainnya muncul di dalam batasan, berdiri di samping dinding dengan sikap terdiam. Setelah beberapa lama, Han Li tiba-tiba membuka mulutnya,
dan bola api ungu tersedot ke mulutnya sebagai garis api ungu. 5 kerangka di dekatnya semuanya menutup mulut mereka, dan api berwarna berbeda di dalamnya menghilang dalam sekejap. Segera setelah itu, ki iblis putih keabu-abuan di atas tubuh mereka dengan cepat menyusut untuk mengungkapkan kerangka, yang telah berubah menjadi warna berbeda yang cocok dengan nyala api masing-masing. Pada saat ini, Han Li perlahan membuka matanya, tetapi matanya masih berkaca-kaca. Hanya setelah beberapa lama murid-muridnya mendapatkan kembali kejelasan mereka, dia mengalihkan pandangannya ke arah sosok humanoid biru ke samping, dan alisnya sedikit berkerut. Sosok humanoid biru itu adalah boneka humanoid, yang ditinggalkan Han Li di luar gua. Selama beberapa tahun terakhir ini, Han Li akan memanggil boneka humanoid kepadanya secara berkala untuk mengasimilasinya dengan Nas Chen Soul kedua lagi, tetapi selain itu, boneka itu ditinggalkan untuk menjaga tempat tinggal gua. Sekarang tiba-tiba muncul di sini, sesuatu yang penting pasti telah terjadi. Han Li merasa ini agak aneh. Lagi pula, Nas Chen Soul kedua yang dipasangkan dengan boneka humanoid tidak kalah kuatnya dengan seorang kultivator hebat biasa, jadi apa yang bisa terjadi yang bahkan tidak dapat diurusnya. Dengan mengingat hal itu, dia segera menyapu indera spiritualnya ke arah boneka humanoid dan mulai berasimilasi dengan indera spiritual Nas Chen Soul kedua. Setelah sekitar 15 menit berlalu, ekspresi aneh muncul di wajah Han Li. Boneka humanoid mengangkat tangan sebelum mengeluarkan item dari kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya, lalu dengan tenang menyerahkannya kepada Han Li. Han Li segera menerima barang itu dan menemukan bahwa itu adalah jimat batu giok yang rusak sekitar setengah ukuran telapak tangan. Setelah menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam objek, banyak karakter Crimson kecil mulai muncul di permukaannya. Han Li hanya melirik karakter ini sebentar sebelum ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. "Rekan Daoist Endless Sky, kamu juga sudah bangun sekarang, kan? Sepertinya kita sudah lama dalam pengasingan." Suara Han Li sedikit serak dan kaku karena tidak berbicara terlalu lama. "Ini baru sekitar 130 tahun, tidak terlalu lama. Mengapa Anda mengatakan itu? Apakah Anda ingin keluar dari pengasingan sekarang? Anda telah mencapai titik kritis dalam menggabungkan api glasial Anda dan setan Qin Kue tak terputus, itu hanya akan memakan waktu 1 dekade lagi atau lebih sebelum 5 iblis berhasil memurnikan 5 jenis api glasial." Cahaya spiritual menyala, dan sebuah kuali kecil terbang keluar dari dalam lengan baju Han Li. Kuali itu melayang di depannya, dan sosok anak kecil muncul di atasnya. Dalam kondisinya saat ini, binatang iblis itu tampak 2 atau 3 tahun lebih tua dari saat pertama kali mengasingkan diri dengan Han Li. Han Li menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Ini bukan masalah besar, saya hanya bisa melanjutkan proses penyempurnaan ketika saya kembali. Hanya saja Myriad Distance Talisman ini mengungkapkan kepada saya beberapa berita dari Laut Bintang tersebar. Saya pernah membuat kesepakatan dengan Sage Bintang Surgawi, dan sepertinya Ling Yuling dalam masalah sekarang, jadi aku tidak bisa mengabaikan situasinya begitu saja." "Petapa Bintang Surgawi? Maksudmu pasangan tahap akhir jiwa baru lahir dari lautan bintang tersebar?" Saat itu, aku menggunakan teknik rahasia untuk memeriksa kondisi tubuh mereka. Memang memiliki banyak kekuatan sihir di dalam tubuh, tetapi mereka muncul mendekati akhir masa hidup pada saat itu. Bahkan jika mereka belum terbunuh, kemungkinan besar mereka sudah meninggal. Jika tidak, dengan pasangan yang menjaga Istana Bintang, mengapa Ling Yuling ini meminta bantuan dari Anda?" Anak kecil itu berspekulasi. "Pesan yang dikirim Ling Yuling kepadaku memang tidak menyebutkan petapa bintang surgawi, jadi kemungkinan besar mereka benar-benar telah meninggal. Ini adalah kesempatan bagiku juga, aku selalu sangat tertarik pada cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi dari Istana Bintang.
Saya telah mempelajari dengan cermat metode untuk maju ke tahap transformasi dewa yang diberikan oleh bijak bintang surgawi kepada saya, dan satu-satunya yang layak adalah untuk sepenuhnya menguasai cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi. Selama perjalanan ini, saya bisa pergi dan dapatkan metode kultivasi itu, renung Han Li. Saya belum pernah mendengar tentang seni kultivasi yang dikenal sebagai cahaya terpadu esensi ilahi di alam roh sebelumnya, jadi ini kemungkinan besar adalah sesuatu yang diciptakan oleh seorang kultivator dunia ini. Tidakkah Anda akan berkecimpung di terlalu banyak area berbeda jika Anda menggunakan seni kultivasi ini? Berhati-hatilah agar Anda tidak membiarkan hal-hal ini mengalihkan perhatian Anda dari pengejaran Dao Agung, anak kecil itu memperingatkan. Aku menyadari hal ini. Sebelum mengolah cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi, aku akan memastikan untuk maju ke puncak tahap jiwa baru lahir, kemudian mencoba menggunakan api glasialku untuk mencoba dan menerobos transformasi dewa. Kemacetan tahap. Jika saya berhasil melakukan itu, maka tidak perlu mengolah cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi. Jika tidak, saya tidak punya pilihan dalam masalah ini. Jika itu masalahnya, maka aku tidak punya hal lain untuk dikatakan. Aku juga tahu banyak metode yang dapat membantu sekali maju ke tahap transformasi dewa, tapi sayang sekali metode itu tidak akan efektif di dunia ini karena jarangnya spiritual ki di sini. Ngomong-ngomong, bagaimana Anda berkultivasi selama seabad terakhir? Kekuatan sihir di dalam tubuh Anda tampaknya telah tumbuh jauh lebih melimpah, tanya anak kecil itu setelah menilai kondisi tubuh Han Li. Itu mungkin benar, tetapi saya masih jauh dari mencapai puncak dari tahap jiwa baru lahir. Ini akan membutuhkan saya setidaknya hingga 60 tahun kultivasi untuk sampai ke sana, dan itu hanya dengan terus-menerus meminum semua jenis pil juga jika saya berkultivasi melalui meditasi saja, kemungkinan besar saya tidak dapat mencapai titik itu bahkan setelah 1 abad penuh. Han Li menghela nafas sedih. Pada saat ini, Han Li tiba-tiba memikirkan Fuchsia Cloud Pill yang telah dia sempurnakan di kebun obat misterius itu. Jika dia memiliki jumlah pil yang cukup, dia akan dapat mempercepat tingkat kultivasinya beberapa kali lipat. Pada saat ini, Han Li tiba-tiba memikirkan Fuchsia Cloud Pill yang telah dia sempurnakan di kebun obat misterius itu. Jika dia memiliki jumlah pil yang cukup, dia akan dapat mempercepat tingkat kultivasinya beberapa kali lipat. Sangat disayangkan bahwa jenis ramuan roh yang diperlukan untuk menyempurnakan pil awan Fuchsia telah punah, dan tidak mungkin mengeluarkan ramuan roh itu dari kebun obat dan menanamnya di dunia luar. Di basis kultivasinya saat ini, pil yang dia minum memiliki efek peningkatan yang sangat terbatas untuknya, dan dia agak tidak puas dengan kemanjurannya. Selain itu, dia juga tidak membuang-buang cairan hijau dalam botol misterius itu selama beberapa tahun terakhir ini. Setelah menyisihkan jumlah yang cukup untuk memenuhi persyaratan penyempurnaan pilnya, sisa cairan itu semuanya telah digunakan untuk membersihkan mata rohnya dan mematangkan serangga rohnya. Namun, dia berhenti membersihkan mata rohnya setelah lebih dari 20 tahun. Ini karena setelah membersihkan mata rohnya berkali-kali, air roh Brightside tidak lagi memberikan manfaat apapun baginya. Karena itu, akan sia-sia untuk terus membersihkan matanya dengan air roh. Meski begitu, mata roh Han Li telah mengalami transformasi drastis. Setelah menyuntikkan kekuatan spiritual ke matanya, Han Li tidak hanya dapat melihat melalui awan dan kabut, dia juga dapat melihat benda-benda yang berjarak 10.000 kaki dengan jelas. Dalam hal itu, kecuali dia mendapati dirinya terkurung dalam batasan yang memotong indera spiritual seseorang, mata rohnya akan sangat berguna baginya. Setelah matang selama lebih dari 100 tahun, kelabang Frost bersayap 6 akhirnya menumbuhkan sepasang sayap kedua mereka. Dengan demikian, mereka telah naik langsung dari binatang iblis kelas 5 menjadi binatang iblis kelas 7, dan pada saat yang sama, mereka telah memperoleh kekuatan untuk mengendalikan angin dan salju.
Jika kedua belas kelabang melepaskan kekuatan penuh secara serempak, mereka dapat langsung mengubah area dengan radius lebih dari 5 km menjadi tanah glasial. Sebaliknya, kumbang pemakan emas belum menunjukkan tanda-tanda evolusi yang akan segera terjadi. Dia telah memperoleh metode dari saintes Tianlan untuk mematangkan kumbang ini melalui penggunaan ki spiritual 5 unsur, tetapi jelas bukan waktu yang tepat untuk menggunakan teknik seperti itu. Tampaknya dia harus memelihara serangga roh ini selama bertahun-tahun sebelum tindakan itu dapat diterapkan. Adapun naga bumi lapis baja yang dia temukan di Great Jin, yang hanya mahir dalam mencari bahan surgawi dan harta duniawi, itu juga sangat puas untuk berkultivasi sendiri di gua. Namun, dilihat dari basis kultivasinya, masih sangat jauh untuk mencapai tahap metamorfosis tingkat 8. Dalam hal seni kultivasi, Han Li mengembangkan seni pedang Azure Essence dan teknik pengembangan hebat pada saat yang sama. Mungkin itu karena perubahan bakat akar spiritualnya atau mungkin karena dia benar-benar memiliki bakat luar biasa dalam kultivasi indera spiritual, dalam hal apapun, dia mampu mengolah hingga lapisan terakhir dari teknik pengembangan hebat dalam satu gerakan, dan prosesnya tampaknya berjalan lebih lancar daripada ketika dia mengolah beberapa lapisan pertama. Dengan demikian, indera spiritualnya menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia juga bisa mengolah lapisan terakhir dari teknik pengembangan hebat, maka perasaan spiritualnya tidak akan kalah bahkan dengan rata-rata kultivator transformasi dewa. Selain peningkatan luar biasa dalam pengertian spiritualnya, tubuh Han Li saat ini juga sangat kuat. Untuk memfasilitasi penanaman transformasi 9 Gale, dia mengolah lapisan ketiga seni Bright Jade. Meskipun tidak membutuhkan banyak waktu untuk melakukannya, tingkat kesulitan dan rasa sakit luar biasa yang terlibat hampir membuat Han Li menyerah di tengah jalan. Tidak heran jika banyak orang mencapai lapisan ketiga atau lebih, bahkan di alam roh. Namun, setelah mengolah lapisan ketiga seni Bright Jade, Han Li bahkan mengejutkan dengan betapa kuatnya tubuhnya. Saat ini, dia bisa tetap tidak terluka sama sekali dalam menghadapi serangan dari harta biasa bahkan tanpa harus melepaskan lapisan spiritual pelindungnya. Adapun transformasi 9 Gale, seni kultivasi itu sangat mudah untuk dikembangkan, dan dia telah sepenuhnya menguasainya dalam rentang waktu singkat beberapa tahun. Selama pengasingannya, Han Li juga memurnikan beberapa harta. Dia secara alami memprioritaskan penyempurnaan Wood Bird Bat, yang akan memberinya kemampuan tubuh abadi pada satu kesempatan. Secara kebetulan, bahan pelengkap terpenting yang diperlukan untuk menyempurnakan manik ini adalah pohon pemeliharaan jiwa dan pohon sumur roh, 2 dari 3 hutan dewa. Bagi orang lain, barang-barang ini sangat sulit ditemukan di dunia manusia, tapi ini bukan masalah bagi Han Li. Dengan demikian, ia dapat dengan mudah menyempurnakan Wood Bird Bat sebelum menyerapnya ke dalam tubuhnya. Selain manik ini, dia juga memurnikan sepasang kait beracun yang dia peroleh dari kalajengking wajah manusia ekor kembar, serta pilar naga api yang dia peroleh dari pegunungan Kunwu menjadi 2 set harta yang kuat. Han Li sedang menghitung hadiah yang telah dia tuai selama periode pengasingan ini ketika dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya ke udara, melemparkan botol batu giok hitam saat dia mulai melantunkan sesuatu. 5 kerangka di dekatnya segera bergidik ketika ki jahat putih keabu-abuan tiba-tiba muncul di tubuh mereka, mengubah mereka menjadi kepala hantu masing-masing seukuran roda gerobak. Ada juga api jahat yang keluar dari mulut kepala hantu, menciptakan pemandangan yang sangat menyeramkan untuk dilihat. Han Li mengangkat tangan dan melemparkan segel mantra ke arah kepala hantu, di mana mereka dengan cepat menyusut menjadi seukuran kepalan tangan manusia. Semburan cahaya kemudian meletus dari botol batu giok hitam, menyedot kelima kepala hantu. Han Li menyimpan botol batu giok itu sebelum berdiri. Dia menyapukan lengan bajunya ke arah sepetak cahaya putih di dinding ruang rahasia,
dan cahaya spiritual menyala saat batasan di dalam ruangan itu dengan cepat surut, memperlihatkan pintu batu di pintu masuknya. Han Li berjalan ke pintu batu tanpa ekspresi, sementara boneka humanoid itu menghilang di tempat di tengah kilatan cahaya perak.